Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 saya berkesempatan menyapa Pak Max Tahapari, alumni PLN Sulsel Rabar pada tahun 2015 Pak ya. Tolong koreksi kalau salah Pak ya. Betul. Gimana kabarnya Pak Max? Baik, puji Tuhan, baik, sehat sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan Pak Muhar juga demikian, sehat. Amin. Posisi di Makassar Pak Max ya? Posisi Makassar. Baik. Gimana sekilas tentang Pak Max dong? Kita lari ke belakang. Gimana ceritanya masuk di PLN Pak? Oh, panjang. Ya, sekilas saja. 1984 saya masuk di PLN. Proyek induk waktu itu masih Pikitrotrans. Itu tanggal 8 Agustus 84 saya masuk PLN Pikitrotrans Sulawesi. Waktu itu proyek ya, masih proyek. Berkiprah di proyek kurang lebih 1995 di proyek, 1995 nyebrang ke wilayah usaha di situ. Selama di proyek berkecimpung hanya di Sulawesi, dari selatan, utara, tenggara, mutar kita karena proyeknya ya Sulawesi waktu itu. Pindah ke wilayah di pengusahaan 1995. Mulai masuk ke unit-unit pelayanan cabang, jadi pernah di Parepare, tugas di Parepare kurang lebih 3 tahun, kembali ke waktu itu masih cabang ya namanya, sekarang udah area ya. UP3 Pak? Ya UP3 sekarang UP3, dulu masih istilahnya cabang. Ya. Terus berputar ke cabang Makassar. Dari cabang Makassar masuk lagi ke cabang Bone, ya, berkarir di sana kurang lebih 3 tahun. Dari cabang Bone loncat ke Kaltim, di Kaltim kurang lebih 5 tahun. Balik lagi ke Makassar, wilayah 2015 di wilayah Sulsel Rabar, kira-kira itu. Oh, berakhirnya di Makassar Pak ya? Makassar, betul. Baik. Karena masuk di Makassar, berakhir juga di Makassar. Oh, awal masuk sama Pak ya. Terus Bapak kan sebagai anggota IKPLN di Sulawesi Pak ya? Betul. Kami di sini setelah pensiun kita coba masuk untuk mengurus IKA ya, masuk di Ikatan Keluarga Pensiunan. Kebetulan kami ada di bagian bidang usaha, tunjuk sebagai untuk mengkoordinir bidang usaha. Ketua IKA kita Pak Arifuddin Nurdin. Untuk sekarang kegiatan di ada perputaran itu pengurus IKA Makassar. Nah, hari ini sampai dengan hari ini kita masih coba untuk melayani para pensiunan kita yang ada di Sulsel Rabar ya, dalam hal administrasinya maupun kita berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para purna. Saat ini program yang kita lakukan sekarang masih berkisar di program-program yang ada kaitannya dengan PLN seperti bedah rumah, terus kita sementara juga mengusahakan pengelolaan aset idle PLN. Sementara ini IKA PLN kita sementara berusaha untuk mencoba semacam pujasera. Hari ini sampai hari ini sementara kita rancang, kita sementara buat, kita sudah bicara sampai ke untuk pendanaannya kita coba dengan Bank Mandiri sama Bank BNI, dan mereka sudah bersedia untuk melihat lokasi kita. Mungkin dalam 1-2 minggu ini kita akan berusaha bersama-sama dengan teman-teman lain, untuk
bisa memberdayakan aset-aset idle PLN, melakukan kerjasama dengan PLN. Mudah-mudahan usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar, ya, supaya kesejahteraan para pensiunan sesuai dengan moto PLN IKA ya, IKA PLN, yaitu Jaya IKA PLN sejahtera. Gimana caranya? Nah, kita mau mulai. Kita mudah-mudahan IKA PLN Sulsel semacam contoh lah buat IKA-IKA yang lain dalam hal pengelolaan aset idle PLN. Kita dapat dukungan dari 3 unit induk di sini, yaitu induk wilayah, induk proyek, dan induk kitlur. Ya, dapat dukungan dari para GM-nya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar ke depan. Ya. Saya kira itu Pak, program kita yang IKA. Itu kegiatan di IKA PLN. Sekarang kegiatan Pak Mak di luar IKA PLN apa ini Pak? Oh gitu. Ya, kegiatan utama ya di rumah. Ya, di rumah main sama cucu. Tapi cucu sekarang lagi nggak ada. Kegiatan utama. Terus kegiatan di luar ya punya usaha kecil-kecilan sedikit. Kita bikin. Saya buat itu sebelum saya pensiun ya. 2 tahun sebelum saya pensiun. 2013 saya buat farm. Ya, peternakan ayam petelur itu di Parepare. Di sana saya buat, dan puji Tuhan sampai hari ini menjaga cash flow lah di rumah. Artinya mencari ganti dari hilangnya take home pay setelah pensiun. Kita syukuri semua, ya, berapapun yang kita dapat kita tetap mensyukuri itu, karena dari situlah selama ini 30 tahun kita berkecimpung di PLN, kita sudah merasakan manisnya PLN. Masa setelah pensiun kita mau mengatakan masa cuma segitu? Enggak lah. Kalau saya sih enggak. Kita syukuri aja, ya. Kita syukuri, dan itulah kalau kita mau orang PLN kan udah tahu. Ayo, mari sebelum kita terakhir di sana kita sudah punya persiapan untuk itu. Jadi itu makanya saya sadar betul 2 tahun sebelum pensiun saya sudah mulai menyiapkan itu, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini lumayan masih cukup untuk bisa dapur saya ngepul, kira-kira seperti itu. Pak Mohar. Ya. Gimana ide lahirnya itu sendiri? Gimana ayam petelur itu Pak? Oh ya, itu sebelumnya saya sama teman dulu, dia sudah punya peternakan dan dia besar, ya. Berawal dari hobi berburu. Kita hobi berburu itu, kebetulan dia punya lahan, dia bikin besar, cukup besar dia memang. Dia punya peternak 300-an ribu ekor, cukup besar. Dengan produksi sampai dengan hari ini, kalau saya ini sudah bisa sekitar 3.000 rak per hari. 3.000 rak per hari itu berarti luar biasa, ya. Omsetnya itu sudah jutaan, miliaran bahkan ya saya dapat. Nah, ketiga itu dia baru mulai membangun lahannya. Di lahan itu belum ada PLN di daerah itu, listrik belum ada. Kebetulan karena dia berteman dengan saya, dia bilang, Pak Mas bisa nggak saya masukkan listrik di sini? Saya bilang boleh, kenapa enggak? Nanti saya bantu dengan teman-teman di situ bagaimana caranya supaya bisa masuk. Nah, akhirnya saya bantu dia dalam sisi situ, sambil dia membangun peternakannya, saya belajar juga. Jadi saya ingin belajar juga ini. Sampai dia mulai berproduksi, saya tertarik, dan saya mulai belajar dari nol. Otodidak aja saya, otodidak. Nah, dia juga bantu, saya, full dia bantu. Nah, saya punya lahan di Parepare, saya coba bikin juga di situ, dan sampai hari ini ya, itu bisa jalan dengan baik. Tetap dia berada di belakang saya membackup, karena saya ininya cuma sekitar 15.000 ekor Pak, kecil aja. Nah, bandingkan dengan dia udah 300-an ribu, dan memang dia betul-betul besar sekali dia punya.
Kira-kira seperti itu Pak, ide lahirnya karena berteman dengan lingkungan itu, mulai dari dia membangun dan kita belajar, saya tertarik akhirnya. Ternyata setelah saya tertarik, saya punya, berjalan, itu tidak gampang di atas kertas. Waktu saya itu di atas kertas, wah omsetnya begini, luar biasa ini. Kalau nggak usah banyak, 6.000 ekor aja luar biasa nih omsetnya, apalagi 15.000 gitu. Ternyata setelah jalan tidak seperti itu, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita sangat tergantung dengan pasar, ya, pasar. Nah, peternak itu yang ada, yang tradisional itu bergantung pada apa istilahnya tengkulak ya, pedagang yang datang ngambil ke kandang. Nah, kira-kira seperti itu kita. Jadi harga itu dimainkan oleh mereka. Padahal harga telur itu kan sudah ada diatur dalam 1 minggu itu seperti dolar aja Pak Muhar, harga telur itu naik turun itu. Jadi harga telur itu 1 minggu 3 kali perubahannya, di hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Itu ininya fluktuasi harganya, bisa naik bisa turun. Nah, mereka bermain di situ. Kadang-kadang misalkan harga hari Senin itu katakanlah 30.000 per rak, ya. Nah, terus kondisi pasar atau kondisi permintaan lagi menurun misalnya. Nah, telur kan numpuk nih, di kandang numpuk. Kalau produksi per hari 250 rak saja, ya, per hari 250 rak aja, terus dia nggak ambil dalam 1 minggu saja, bisa dikali Pak, 7 kali 250 rak, berarti sekitar 1.500 rak yang terkumpul. Nah, itu butuh tempat, butuh gudang yang besar. Itu gudang bisa full kelihatannya. Itu satu. Kedua, bisa busuk kalau terlalu lama tidak dilepas. Nah, dia datang, dia bilang, telur lagi dingin katanya istilahnya. Artinya permintaan kurang ya, Pak Muhar ya. Dia tawar lagi di bawah 30 sampai 28, 29. Ya, sebagai peternak, kalau ini nggak dilepas, ini busuk ini. Satu. Kedua, kondisi gudang udah penuh, ya kan? Mau disimpan di mana? Yang keluar hari ini, yang keluar besok, 250 keluar terus nih. Ayam kan nggak bisa disuruh stop dulu bertelur, nggak bisa. Seperti kalau kita punya mesin ya, oke hari ini mesin jangan berproduksi dulu. Kalau ayam nggak, produksi terus dia. Nah, di situ saya pelajari 2 tahun lebih, dan selama saya mulai cari pasar sendiri. Saya tidak mau tergantung di pedagang. Jadi manajemen kandang sama manajemen trading. Gitu. Manajemen trading dipegang sama Nyonya lah. Jadi kalau Nyonya mau ngambil telur di kandang, Nyonya harus bayar cash. Ya, bayar cash minimal dengan harga yang keluar pada hari itu. Misalnya harga hari Senin, misalnya harganya 30, ya Nyonya harus ambil 30.000 minimal beli, dan bayarnya cash ke kandang gitu. Nanti Nyonya yang lepas ke pedagang, ke pemakainya. Dari situ saya sudah tidak tergantung di pedagang, dan sampai hari ini puji Tuhan masih jalan. Itu kira-kira. Jadi tidak semudah membangun suatu usaha. Kira-kira pesan saya seperti itu. Apapun usahanya, apapun yang mau kita produksi, itu aja. Kita harus punya pasar, kita harus punya kemampuan marketing untuk bisa memasarkan produk yang kita hasilkan. Saya kira itu, Pak Muhar. Pak Mak, dari awal sampai apa istilahnya, sampai nelor, istilahnya apa? Nelor ya? Iya, sampai nelor. Itu berapa lama tuh Pak? Ayam itu ketika kita ambil umurnya baru 1 hari. Itu namanya DOC, dog ya. Itu kita pelihara sampai dia umur kurang lebih 19 minggu dia mulai bertelur. Saya pakai umur minggu, saya nggak pakai bulan, saya pakai minggu. Jadi dia mulai bertelur itu di umur 19 minggu. Biaya pemeliharaan ayam dari DOC sampai dengan umur 19 minggu ya, itu rupiah.
biaya untuk memelihara dia, investasinya. Jadi per ekor itu kurang lebih Rp4.500 selama 1 minggu umurnya, sampai 1 minggu, mulai dari umur 1 sampai 1 minggu 7 hari. Biaya yang kita habiskan adalah sekitar itu tadi, 4.500. Nah, kalau dia sampai dengan umur 19 minggu, tinggal kita kali aja. 19 minggu kali 4.500. Itulah biaya dia selama sebelum dia menghasilkan. Belum ada telurnya. Nah, dia baru mulai menghasilkan umur 19 minggu. Di situ baru biaya investasinya mulai kembali, ya kan? Apa istilah dalam ekonomi itu, pengembalian investasi, payback periodnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, dia mulai bertelur 3-5 butir di hari 19 minggu. Jadi kalau kita punya ayam 1.000 ekor di umur 19 minggu, mungkin dia baru bertelur, yang kita baru dapat itu dari 1.000 ekor, mungkin baru kita dapat sekitar ya 10 butir, ya masih sekian persen lah belum. Nah, nanti dia di umur 23-24 minggu, dia sudah berada di sekitar 75% produksi telurnya. 75% kalau 1.000 ekor, mungkin itu sudah ada di hampir 700 butir ya. Nah, itu umur 23 minggu, Pak. Dia akan berproduksi terus sampai dia umur 90 minggu, kurang lebih hampir 2 tahun. Kita siapkan untuk diakhir. Dia sudah harus diakhir itu, karena produksinya udah turun. Puncaknya produksi itu dia 24 sampai dengan umur 60 minggu. Itu dia berada di puncak. Dia berada di 80% produksi ayamnya, telurnya. Lewat dari situ dia mulai turun ke 70%, 75, 76, sampai dia di 90 minggu sudah berada di 65%. Kita tinggal menghitung lebih banyak kasih makannya atau lebih banyak hasilnya, hasil telurnya. Nah, kadang-kadang di umur 90 itu sudah hampir sama, sudah break even. Biaya makannya dengan biaya yang hasil telur yang dia kasih ke kita. Terpaksa kita harus afkir dia di situ. Nah, ketika di afkir pun dia masih punya nilai. Pemeliharaan ayam yang benar, selama umur 2 tahun ayam, ya kurang lebih 2 tahun, itu ayam hanya bisa mobilisasinya atau penyusutan ayam kita hanya 15% yang mati. Jadi kalau sampai dengan umur 2 tahun, 1.000 ekor kita pelihara, nah, maka sisa di akhir 2 tahun itu kurangnya aja 15%. Jadi mungkin tinggal berapa itu? 700 ekor ya. 300 itu dalam perjalanan dia bertelur itu kan ada yang mati pasti. Nah, itu kalau dia mati yang normal, tidak kena virus, tidak kena penyakit. Jadi dia mati normal itu 15%. Beda kalau dia kena pandemi, kena flu ayam atau apa, itu bisa matinya sekali habis itu. Sebelum umur 20 tahun di situ. Makanya di dalam pemeliharaan ayam itu vaksinasinya harus teratur, harus punya waktunya, jadwal vaksinnya itu teratur dan harus divaksin. Mulai dari dia umur 1 hari sampai dengan dia umur 90 minggu, itu vaksinasinya harus terjadwal supaya dia nggak kena terserang pandemi. Sehingga kalau pada akhir periode dia, ayam masih ada sisa sekitar 700 sampai 600 ekor atau 700 ekor lah, karena 15% harusnya mati. 700 ke atas, 700 ekor ke atas itu masih bagus. Sehingga kalau kita jual, kita masih dapat nilai sisanya. Nah, kalau di Makassar, penjualannya itu per lusin, ayam afkir. Satu lusin itu 400 ekor, tinggal di kali berapa lusin, ya itu masih kita dapat nilai sisanya. Nah, nilai sisanya ini bisa pakai untuk nambah masukan ayam baru lagi, kira-kira seperti itu. Tinggal ditambah sedikit aja. Begitu, Pak Muhammad. Nah, mungkin next enaknya kita langsung ke TKP ya.
Betul. Nah. Di TKP bisa kita lihat background-nya, kandangnya, atau kondisi pengelolaannya di sana. Ya baik. Apalagi saya nggak mau bersilaturahim dengan manajer UP3 yang baru ya, Sri Kandi di sana sekarang ya. Oh iya, di Parepare. Ya, sekarang baru mutasi dari Pinrang. Dari Pinrang, betul. Ya. Dari Pinrang, dari Pinrang dia masuk di Pare. Ya, betul. Terus Pak, maaf, kalau karyawan sendiri ada berapa Pak? 7 orang. 5 kandang, saya pakai 7 orang. Jadi ada tenaga anak kandang, ada tenaga manajernya, manajer kandangnya juga ada. Terus pemeliharaan kandang, tenaga teknisi kandang 1. Kira-kira gitu. Nah, sistemnya sudah jalan. Berapa lama sekali Bapak ke Parepare, Pak? Saya ini udah ada 2 bulan nggak ke Pare nih, Pak Muhar. Ada 2 bulan. Saya kontrol hanya melalui recording aja, dikirim. Iya. Produksi kan tiap hari, itu Iya. recordingnya dikirim. Saya kontrol dari jauh. Oh iya. Kalau kita sudah biasa, kita udah tahu ayam ini seperti ini. Hari ini kok kandang 1 misalnya, kondisinya misalnya di produksi puncak. Produksi puncak itu kandang 1 kan saya punya di 2.500 ekor sampai 3.000 itu misalnya. Kok kemarin produksinya ada di 85%, ya? Kok tiba-tiba turun jadi 80% hari ini? Besok naik lagi 85%. Nah, ini ada masalah di sini. Ayam itu tidak bisa seperti itu produksinya. Jadi dari situ saya bisa kontrol. Tidak bisa ayam produksi hari ini turun drastis, terus tiba-tiba naik kembali besok normal. Ini ada masalah, ini ada apa di sini? Periksa anak kandang. Jangan-jangan tidak masuk ke sana untuk dilapor, ada yang tersimpan keluar lewat pagar belakang. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Baik. Ya. Terima kasih nih Pak sharingnya. Jadi Pak Mak Ustis ini 2 tahun masuk purna Pak ya? Betul. Nah, jadi buat Jadi, teman. saya juga bersyukur sekali ke Pak Zulkifli waktu itu, karena 2 tahun sebelum saya pensiun, saya digeser ke fungsional. Itulah kesempatan benar buat saya bergerak. Jadi setelah itu saya bilang, wah Pak Zulkifli, saya berterima kasih betul ke beliau, karena beliau geser saya ke situ, sehingga saya punya waktu Pak, saya punya waktu. Artinya kalau saya masih di struktural, saya harus fair dong. Ya kan, saya masih dapat semua di struktural, P2, P3, P1-nya semua masih full. Ya kan, ya saya jangan setengah-setengah di situ terus setengah di luar. Saya kalau ingat Pak Zulkifli, beliau orang baik, sangat baik 2 tahun sebelumnya, dan saya full untuk menyiapkan itu karena saya tidak pusing lagi dengan kinerja, buruh kinerja. Karena saya belum minta izin itu, waktu itu saya bilang terserah, saya mau dinilai apapun tidak apa-apa Pak, mau dapat P2, P3-nya rendah tidak apa-apa, saya harus fair, ya kan, karena kontribusi ke dinas pun sudah pasti tidak full, karena saya full keluar. Nah, kalau saya masih di struktural, saya harus full ke dalam, harus full ke PLN, ya kan, begitu, Pak Mur. Pak Mak mungkin terakhir ditegaskan kali buat saran buat teman-teman atau adik-adik kita yang mau masuk purna, persiapan selain, persiapan apa Pak yang baiknya Pak? Kita selalu discuss. Kan saya selama pensiun pun saya masih jalan-jalan ketemu dengan teman-teman di situ. Ada yang sudah mau purna, ada ini. Kita ngobrol-ngobrol. Pak Max gimana ini? Saya bilang, pokoknya yang bagus itu 2 tahun sebelum kalian pensiun, kalian jangan ada di struktural, satu. Karena kalau kalian di struktural, kalian pasti tidak punya waktu untuk mempersiapkan setelah kalian purna. Ketika kita masih dinas besar, bandingkan dengan PNS, kita jauh di atas PNS kan. Terus kita dapat juga tunjangan ketika pensiun luar biasa besarnya. Syukuri semua itu. Jangan lihat yang kecil ini terus wah ini PLN gimana sih, masa dari sekian semua dapat begini. Yang besar kita nggak syukuri, kita tidak ingat yang kecil, kita bersemut di kecilnya gitu ya. Nah,
teman-teman saya cuma bilang ya kira paling bagus seperti itu. 2 tahun sebelum pensiun jangan ada restrukturan supaya kita punya waktu. Itu aja. Apapun usahanya saya sudah bilang. Semua usaha bagus. Semua usaha bagus. Mau kos-kosan, mau ini, mau semua bagus. Yang penting kita bergerak terus. Kita jangan diam. Bergerak biar nggak pikun. Karena kalau kita diam, pikun cepat sekali masuk ke kita. Sama fisik. Kalau kita nggak olahraga, kita ini otot kita mengecil. Begitupun otak kita. Kalau kita tinggal makan tidur aja di rumah, lama-lama otaknya makin mengecil. Akhirnya pikun. Otak ini harus dipaksa bekerja terus. Itu aja pesan saya buat teman adik-adik kita yang sebentar lagi akan pensiun. Mari, jangan stres menghadapi pensiun. Itu, jangan stres. Hadapi itu dan syukuri itu. Karena banyak juga teman kita yang tidak sampai finish. Banyak. Jadi ketika kita finish, pertama kita syukuri kita bisa finish dengan selamat, dengan baik. Karena masih banyak teman kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang baru meniti karir sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi kita yang selesai sampai di finish, syukuri itu, apapun hasilnya. Gitu kira-kira Pak Muhammad. Amin, amin. Kalau saya jalan-jalan terus Pak tiap hari. Kemarin Surabaya, Tanah Toraja, sekarang ke Makassar. Ntar lagi balik Luar lagi biasa Surabaya. Tiap hari virtual tapi. Iya, tapi fisiknya nggak keluar, tapi mindsetnya yang keluar kan? Pikirannya yang keluar. Itu luar biasa Pak Muhar. Itu luar biasa. Makanya Pak Muhar kelihatannya seperti belum pensiun loh Pak. Iya. Pensiun dini Pak. Masih kelihatan segar. Masih kelihatan segar. Pak Muhar pensiun tahun berapa? Tahun 2017. Selisih 2 tahun lah sama Pak Mak. Di belakang atau setelah saya? Setelah Pak Mak. Pak Mak kan 2015. 15, berarti Pak Muhar 2017. Ya betul. Masih segar kelihatannya. Masih kelihatan belum pensiun. Iya. Baik Pak Mak, video ini ntar izin saya share ke IKPLN TV dan juga ikpln.com Pak. Baik Pak Muhar. Baik Pak Mak, terima kasih sharingnya Pak Mak. Sama-sama Pak Murah. Salam sehat dan sehat selalu. Amin. Amin, amin. Salam 5. Terima kasih. Salam buat keluarga Pak Mak. Amin. Salam juga buat keluarganya Pak Muhar. Sehat selalu ya. Iya. Tuhan berkati. Amin. Iya, amin. Yuk, makasih Pak Mak. Sama-sama.